Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak maca dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Bapak Andik Jefrianto Asafa Estos, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada kita semua. Anak-anakku, bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, Ibu Guru berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana yang ceria dan tentunya tetap semangat. Untuk anak-anak maca yang sedang sakit, Ibu Guru doakan semoga cepat sembuh ya nak. Jangan lupa minum obat dan istirahat yang banyak supaya semangat lagi mengikuti pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pembelajaran 3. Cita-citaku menjadi anak soleh dengan sub pembelajaran jujur disayang Allah. Bersama saya, Ibu Guru Zakia SAG. Ibu mengajar di SD Negeri 138 Batu Selatan, Kecamatan Sinjai Borong. Nah, silakan anak-anak maca di rumah menyiapkan perlengkapan belajarnya. Siapkan pulpennya, buku tulisnya, dan jangan lupa buku paketnya. Anak-anak maca, sudah siap semua? Baik, kalau sudah siap, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah rezeki kepahaman. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak maca yang soleh dan soleha, tidak henti-hentinya Ibu Guru mengingatkan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan 5 langkah mencegah COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sesuai dengan program terbaru dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, yaitu One Day, One Ayat. One Day, One Ayat pada hari ini akan ditampilkan oleh Ananda kita Angelita Putri dari SD Negeri 138 Batu Selatan. Perkenalkan, nama saya Angelita Putri, siswi kelas 5 SD Negeri 138 Batu Selatan, akan membacakan surah Al-Asad ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ananda Angelita Putri sudah menampilkan dengan penuh semangat. Semoga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya masih ingat dengan tepuk dan salam PPK-nya anak-anak? Bagus. Kita tepuk dan salam PPK dulu ya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK.
Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu bersikap dan berperilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku masih ingat dengan pembelajaran kita pekan lalu? Iya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Hari ini kita akan mempelajari cita-citaku menjadi anak soleh. Anak-anak maca, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan, kehendak yang selalu ada dalam pikiran, keinginan sungguh-sungguh. Anak-anakku maca, banyak yang bercita-cita ingin menjadi dokter, pilot, insinyur, dan sebagainya. Nah, anak-anakku maca di rumah pasti juga mempunyai cita-cita, bukan? Nah, bagaimana cara mewujudkan cita-cita tersebut? Iya, tentu saja anak-anak maca harus rajin belajar dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cita-cita kita bisa tercapai dan tidak hanya menjadi impian kita saja. Anak-anakku maca, siapa yang dinamakan soleh itu? Nah, sebelum kita mengetahui siapa yang dinamakan anak soleh itu, Ibu Guru terlebih dahulu akan menjelaskan tentang arti soleh. Soleh artinya baik. Jadi, anak soleh berarti anak yang baik. Anak-anak maca, adapun ciri-ciri anak soleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak maca di rumah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan ciri pertama yang harus dimiliki anak soleh. Dengan kata lain, anak yang tidak taat kepada Allah berarti bukan anak yang soleh. Apakah anak-anak maca di rumah sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibu Guru yakin semuanya sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak maca yang ada di rumah, yang mana sih contohnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, contoh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti rajin mengaji, rajin sholat, patuh pada orang tua dan guru, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Selama perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik. Yang kedua, hormat dan patuh pada orang tua. Anak-anak maca yang ada di rumah, Islam sudah mengajarkan kita untuk patuh dan hormat pada kedua orang tua. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu akhlak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, perintah untuk hormat dan patuh pada orang tua ditempatkan di bawah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tergambar di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyerah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu,
maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada guru. Guru merupakan orang yang mendidik dan mengajari berbagai ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Tidak melihat tingginya pangkat seseorang, mereka tetap berutang budi kepada guru yang telah mendidiknya. Yang keempat, setia kepada kawan. Islam mengajarkan perilaku terpuji pada diri sendiri dan orang lain. Salah satu akhlak mulia pada diri sendiri adalah perilaku bekerja keras. Sementara itu, di antara perilaku terpuji pada orang lain adalah sikap setia, kawan, dan penyayang. Perilaku setia kawan merupakan perbuatan untuk menjaga teman, baik di saat senang maupun susah. Orang yang bersetia kawan tidak hanya bersama kita ketika kita sedang senang, melainkan juga dalam keadaan susah. Dia tidak membeda-bedakan pertemanannya, baik itu dari penampilan fisik, kaya, miskin, ataupun strata sosialnya. Setia kawan dalam Islam ditunjukkan dengan sikap menjaga ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim. Kesetia kawanan ini tampak dengan sikap perhatian terhadap nasib orang-orang yang tak berpunya. Salah satu bentuknya adalah perilaku berbagi harta berlebih dalam bentuk sedekah, infak, ataupun hibah kepada sesama manusia. Yang kelima, menghargai sesama. Sikap saling menghormati dan menghargai dalam interaksi sosial penting dilakukan supaya tidak ada perpecahan di masyarakat dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai sepakat. Pada dasarnya, hidup rukun dan toleran di antara pemeluk agama berarti bahwa ajaran agama yang satu dan ajaran agama yang lain campur adukkan. Akan tetapi, dengan dasar hidup rukun dan toleran dalam kehidupan berkelompok dan bermasyarakat, tradisi-tradisi keagamaan yang dimiliki individu menjadi bersifat kumulatif dan kohesif yang menyatukan keanekaragaman dan sistem-sistem keyakinan keagamaan. Anak-anak maca yang soleh dan soleha, apakah kamu ingin disayang oleh Allah? Iya, jawabannya tentu saja ya. Bagaimana cara agar Allah menyayangi kita? Pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah dimanapun dan kapanpun. Seperti melaksanakan sholat tepat waktu dimanapun kita berada. Kedua, jujur kepada diri sendiri. Sikap jujur harus selalu dibiasakan, karena kejujuran dapat meningkatkan prestasi dan kepercayaan diri. Lalu, bagaimana dengan ketidakjujuran? Nah, anak-anak maca, perilaku ketidakjujuran dapat mendatangkan petaka. Contohnya, bagi siswa yang menyontek ketika ujian, mereka akan dinyatakan tidak lulus. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Semua orang pasti pernah berjanji,
Misalnya, seorang siswa berjanji kepada bapak atau ibu gurunya akan menyerahkan tugas pada hari dan tanggal tertentu. Bila siswa tersebut memenuhi janjinya, maka gurunya akan senang dan memberikan pujian. Anak-anak maca yang soleh dan soleha, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat berbuat jujur. Kira-kira apa ya manfaatnya berbuat jujur? Nah, mari kita simak penjelasan berikut. Manfaat berbuat jujur antara lain, pertama, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan untuk tidak mengkhianati orang lain atau bahkan menipu orang lain. Tidak hanya dalam perkataan saja, Allah menyuruh hambanya untuk jujur terhadap perbuatannya, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, dipercaya orang lain. Baik buruknya seseorang dinilai dari seberapa banyak perkataannya yang dapat dipercaya. Semakin sering ia berperilaku dan berkata jujur, maka orang-orang akan menilainya sebagai orang yang baik dan dapat. Di zaman modern seperti sekarang ini, sangat susah loh menemukan orang yang mau berperilaku dan berkata jujur dalam kondisi apapun. Masuk dalam kondisi yang bisa menyudutkan kita. Yang ketiga, disenangi teman. Orang yang terbiasa berperilaku dan berkata jujur juga memiliki banyak teman. Ia akan disukai banyak orang karena kejujuran yang dimiliki. Selain itu, ia juga dapat dipercaya untuk menyimpan rahasia jika temannya membicarakan masalah pribadi dengannya. Yang keempat, tentram dan bahagia. Dengan terbiasa berperilaku dan berkata jujur, akan membuat hidupmu lebih bahagia dan damai. Dengan tidak adanya yang kamu sembunyikan, maka hidupmu akan jauh lebih tenang dan damai. Kamu juga akan merasa lebih bahagia karena efek positif dari energi yang kamu dapat saat berkata jujur. Bahagia itu sederhana, bukan? Anak-anak macaku, jujur adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Jujur juga merupakan hal yang mulia untuk kita. Karena kejujuran diri, kita mendapatkan kepercayaan dari orang terdekat kita dan orang lain. Perbuatan jujur juga dapat membawa kita menuju hal positif dan juga dengan kejujuran kita mendapatkan banyak manfaat. Seperti yang orang lain katakan, jika kita jujur, kita akan selalu dekat dengan Allah dan insya Allah Allah sayang kepada kita. Baik, anak-anak maca yang soleh dan soleha, sekarang kalian telah tahu arti jujur dan juga manfaat dari kejujuran. Ibu guru berharap anak-anak maca bisa menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak maca yang soleh dan soleha, sebelum Ibu Guru menutup pelajaran hari ini, Ibu Guru ingin memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Tugasnya adalah 1. Apa arti cita-cita menurut Kamus Bahasa Indonesia? 2.
apa ciri-ciri anak soleh? 3. Apa manfaat menjadi anak soleh? Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu guru berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar di rumah anak-anakku maca. Tetap semangat. Jadikan semua tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang di rumah sebagai guru. Semangat belajar, selamat belajar, salam maca, salam sipakainge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih.